Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arya Ramadan dari SMK Negeri 71 Jakarta, kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran PBO atau pemrograman berorientasi objek dengan judul materi yaitu JDBC atau Java Database Connectivity. Materi yang akan ditampilkan adalah apa itu JDBC, fungsi JDBC, arsitektur JDBC, komponen JDBC, langkah-langkah membuat JDBC, statement method, query SQL, dan macam-macam software database. Apa sih itu JDBC? Java menyediakan standar API atau Application Programming Interface untuk pengembangan program aplikasi basis data yang disebut dengan JDBC API. JDBC adalah API Java untuk memanipulasi basis data. Dengan JDBC API, para pengembang aplikasi dan applet Java diberi kemudahan untuk mengakses berbagai tipe basis data dari berbagai penyedia basis data seperti MySQL Server, SQL Server, Oracle, dan Sybase dan sebagainya. Berikutnya ada fungsi JDBC. JDBC berfungsi untuk menghubungkan antara program yang kita buat dengan database. Untuk mengaksesnya, JDBC akan menggunakan JDBC driver untuk mengoneksikannya dengan database yang diinginkan. Misalnya kita menggunakan MySQL, maka harus ada driver untuk API JDBC yang akan menyambungkannya dan harus kita download. Lanjut, ada arsitektur JDBC. Dalam arsitektur JDBC ada Java Application, JDBC API, JDBC Driver Manager, Oracle, SQL, dan ODBC Data Source. Oracle, SQL Server, dan ODBC Data Source merupakan JDBC driver. Arsitektur JDBC terdiri dari JDBC API, JDBC Driver Manager, dan JDBC Driver. JDBC API menyediakan berbagai metode dan interface untuk memudahkan komunikasi dengan database. JDBC Driver Manager memuat database driver tertentu dalam sebuah aplikasi untuk membangun koneksi dengan database. JDBC Driver untuk berkomunikasi dengan server basis data melalui JDBC. Berikutnya ada komponen JDBC. Komponen JDBC ini terdiri dari 6 komponen. Itu driver manager, connection, statement, result set, dan SQL exception. Yang pertama ada driver. Interface ini menangani komunikasi dengan database server dan mengenkapsulasi proses internal dengan interaksi dengan database. Anda akan jarang berurusan secara langsung dengan objek driver, tetapi akan banyak berurusan dengan driver manager. Driver manager digunakan untuk menangani objek driver, di mana objek driver manager juga mengabstraksi detail dan proses kerja objek driver. Yang ketiga ada connection. Objek ini merepresentasikan koneksi fisik ke database. Sifat result set dalam operasi transaksi dapat diatur dengan objek connection ini. Statement. Objek dari interface ini digunakan untuk mengirimkan perintah SQL ke database. Selanjutnya dari result set. Objek ini menyimpan data yang didapat dari database setelah query SQL dijalankan dengan menggunakan objek statement. Objek ini bertindak sebagai literator untuk navigasi data. Dan yang terakhir ada SQL exception. Objek ini merupakan turunan dari exception yang sering digunakan untuk penanganan error dari pemrograman JDBC. Lanjut ada langkah-langkah membuat JDBC. Pada pemrograman Java dengan menggunakan JDBC ada beberapa langkah yang secara umum harus dilakukan sehingga aplikasi tersebut dapat berinteraksi dengan database server. Langkah-langkah untuk berinteraksi dengan database server dengan menggunakan JDBC adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengimpor package Java SQL, memanggil driver JDBC, membangun koneksi, membuat statement, melakukan query, memproses hasil, dan menutup koneksi. Yang pertama, mengimpor package Java SQL. Pertama-tama yang harus dilakukan sebelum Anda membuat program JDBC adalah mengimpor package Java.SQL terlebih dahulu. Karena di dalam package Java.SQL tersebut terdapat kelas-kelas yang akan digunakan dalam proses-proses berinteraksi dengan database server. Misalnya kelas driver manager, connection, dan result set. Hal ini sangat penting dilakukan karena bagi pemula seringkali lupa untuk mengimpor package yang kelas-kelas yang akan digunakan
terdapat di dalamnya, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam mengkompil program Java. Yang kedua ada memanggil driver JDBC. Langkah pertama untuk melakukan koneksi dengan database server adalah dengan memanggil JDBC driver dari database server yang kita gunakan. Driver adalah library yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database server. Driver dari setiap database server berbeda-beda, sehingga Anda harus menyesuaikan driver JDBC sesuai dengan database server yang Anda gunakan. Lanjut, yang ketiga itu membangun koneksi. Setelah melakukan pemanggilan terhadap driver JDBC, langkah selanjutnya adalah membangun koneksi dengan menggunakan interface connection. Objek connection yang dibuat untuk membangun koneksi dengan database server tidak dengan cara membuat objek baru dari interface connection, melainkan dari kelas driver manager dengan menggunakan metode get connection dalam kurung. Selanjutnya ada membuat statement. JDBC API menyediakan interface yang berfungsi untuk melakukan proses pengiriman statement SQL yang terdapat pada package java.sql. Di dalam JDBC API disediakan 3 buah interface untuk fungsi tersebut, yaitu end statement. Interface ini dibuat oleh metode connection.createStatement. Object statement digunakan untuk pengiriman statement SQL tanpa parameter. Yang kedua ada end prepare statement. Interface ini dibuat oleh metode connection.prepareStatement. Object prepare statement digunakan untuk pengiriman SQL dengan atau tanpa parameter. Dengan objek ini kita dapat menampung satu atau lebih parameter sebagai argumen input, parameter in. Dan yang terakhir adalah end callable statement. Interface ini dibuat oleh connection prepare call. Object callable statement ini digunakan untuk menjalankan store prosedur SQL. Yang kelima, menjalankan query. Setelah kita memiliki object statement, kita dapat menggunakannya untuk melakukan pengiriman perintah SQL dan mengeksekusinya. Metode eksekusi yang digunakan untuk perintah SQL terbagi menjadi 2 bagian, yaitu perintah select. Metode eksekusi yang digunakan adalah execute query dengan nilai kembalinya adalah result set, dan untuk perintah insert, update, dan delete, metode eksekusi yang digunakan adalah execute update. Yang keenam, memproses hasil. Setelah menjalankan query, kita perlu memproses hasil dengan program yang kita buat agar kita bisa melihat hasil dari program tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah menutup koneksi. Penutupan terhadap koneksi database perlu dilakukan agar sumber daya yang digunakan oleh object connection dapat digunakan lagi oleh proses atau program yang lain. Selanjutnya ada statement method. Statement method itu terdiri dari 3, yaitu boolean execute, integer execute update, dan result set execute query. Saya akan menjelaskan yang boolean execute. Jika objek result set diambil, maka ia mengembalikan true, jika tidak false dikembalikan. Digunakan untuk mengeksekusi pernyataan SQL DDL atau SQL dinamis. Yang kedua ada integer execute update. Mengembalikan jumlah baris yang dipengaruhi oleh eksekusi pernyataan. Digunakan saat Anda memerlukan nomor untuk pernyataan insert, delete, atau update. Dan yang terakhir ada result set execute query. Mengembalikan objek result set. Digunakan sama seperti select, digunakan dalam SQL. Lanjut, kita ada query SQL. Query SQL yang digunakan dalam JDBC ada 3, yaitu insert, update, dan delete. Query-nya yang pertama ada insert. Query-nya adalah insert into nama table, values dalam kurung value 1, value 2, value 3 sampai seterusnya, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya ada update. Query-nya adalah update nama table, set nama kolom sama dengan value 1, kolom 2 sama dengan value 2, dan seterusnya, where kondisi. Selanjutnya yang ketiga ada delete. Query-nya adalah delete from nama table where condition. Condition itu nama kolom ya.
Selanjutnya ada macam-macam. Yang terakhir adalah macam-macam software database. Software yang dapat menjalankan database ada beberapa macam seperti Microsoft Access, Oracle, MySQL, MySQL Server, Firebird, MongoDB, PostgreSQL. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.